Oke, teman-teman, sebentar lagi kita mau mulai. Aku mau highlight beberapa saham dari sektor retail. Adaro udah dibahas terus kemarin ya, Adaro ya. Oke, aku langsung aja mulai ya teman-teman ya. Karena kelamaan nunggu. Ya, aku langsung aja mulai. Teman-teman semuanya, IHSG hari ini tadi bergerak lumayan volatile, sempat turun lumayan dalam di awal perdagangan, terus kemudian ditarik naik. Nah, habis ditarik naik dia koreksi lagi. Apa sih sebenarnya yang membuat IHSG ini tadi cukup dalam terkoreksi di awal perdagangan? Yang menyebabkan adalah pidato dari Powell ya, dari Amerika. Sebentar ya. Sorry, aku tutup pintu dulu tadi. Ya, jadi yang menyebabkan koreksi adalah pidato dari Powell dari Amerika, di mana ada satu kekhawatiran akan inflasi gitu ya. Jadi ada kekhawatiran suku bunga akan dinaikkan lagi, dan juga yield dari obligasi 10 tahun itu juga sempat agak naik ya. Jadi teman-teman semuanya, kalau ngerespon tentang sentimen itu sendiri gimana sih? Sebenarnya itu sentimen yang jangka pendek aja. Nah, kalau bicara tentang inflasi, itu juga potensi inflasi terjadi sangat wajar sekali, apalagi kalau nanti dikasih stimulus gitu. Yang namanya inflasi naik, itu artinya perekonomian bergerak. Nah, kalau perekonomian bergerak, ya berarti satu tanda yang positif setelah melambat sekian lama. IHSG kalau saya perhatikan ini koreksi normal aja, koreksi normal, dan ini masih menunggu stimulus ya dari Amerika untuk disetujui oleh Senat, dan kalau disetujui akan berpotensi untuk menguat. Dari saya sendiri, saya mencermati saham-saham dari sektor retail, yaitu contohnya Ramayana, Lestari Sentosa, dan kemudian juga Mitra Adi Perkasa yang hari ini lumayan menguat. Kalau Ramayana ya, jadi hari ini tadi naik sekitaran 4%, volume transaksinya juga cukup oke. Saya melihat masih masa akumulasi. Nah, kalau MAPI, Mitra Adi Perkasa, ini dia hari ini juga agak-agak menguat. Kalau saya perhatikan untuk MAPI, dia berpotensi untuk menuju ke 945 atau 950-an. Sedangkan kalau RAS atau Ramayana, dia berpotensi untuk kembali menguji level resisten 800-nya. Nah, untuk Ramayana dan juga MAPI ini saya mau hold untuk beberapa bulan ke depan gitu. Jadi bukan untuk jangka pendek banget. Kemudian ada saham Adaro Energy, yang menurut aku walaupun masih sideways, saat ini masih sideways, tapi itu lebih layak diperhatikan. Instead of teman-teman masuk di saham yang udah ketinggian, contohnya kayak Antam kayak gitu ya. Jadi teman-teman, ya itu beberapa saham yang cukup bisa dicermati. Dan ini ada yang bahas tentang ASA, Adi Sarana Armada. Mtrade ada beli pada tanggal 2 Maret sekitar harga 1210. Tadi sempat naik lumayan tinggi ya. Kita masih ngehold dulu, kita lihat besok gimana. Kalau misalkan ada sell off ya, kita akan profit taking untuk ASA ini. Jadi sementara sih masih cukup oke untuk ASA, untuk di hold, bukan untuk dibeli udah agak-agak telat gitu. Hoki kita ada melakukan pembatasan risiko kemarin, cuman saya perhatikan hari ini Hoki ini tertahan oleh MA 100 secara teknikal. Jadi kayaknya pelemahannya sudah mulai slowing down dan kita masukin ke watchlist lagi. Saya akan langsung aja invite Pak Antoni Dirga. Di mana ya Pak Antoni ya? Pak Antoni pakai Instagram Trimega. Oke. Ready belum ya? Semoga udah ready ya. BSDE, ada yang nanya BSDE gimana? Sebentar ya. Nah, saya jawab satu pertanyaan dulu.
Oke, BSDS sekarang masih sideways di support minornya teman-teman, masih oke secara fundamental untuk jangka menengah, menuju 1360 untuk jangka menengah. Oke, let's welcome Pak Anthony Dirga dari Trimegah Asset Management ya, Direktur dari Trimegah Asset Management. Selamat malam Pak Anthony. Malam Ellen, malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi Thank you dengan udah saya. diundang, Ellen. Iya, iya Pak. Ini jadi marketnya lagi galau nih Pak. Maju enggak, mundur pun enggan gitu. Jadi Bapak ngelihat market saat ini kondisinya gimana? Sama lah kayak kamu, saya bilang market lagi konsolidasi ya, karena mungkin kayak judul topik kita ya, kita terjebak, market itu terjebak di tengah-tengah antara sebenarnya fundamental Indonesia, policy pemerintah kita sudah bagus, jadi secara struktural sebenarnya kita supportnya cukup bagus, tapi Amerika lagi ribet ya sekarang, karena bondsnya kan seperti kamu tadi katakan, bond yield lagi naik karena ada inflation worry di Amerika. Jadi ya kita terjebak di tengah-tengah, jadi ya itu yang terjadi market seperti ini. But it will pass. Oke. Ya, lanjutin Pak, gimana? Sorry. Ya, but it will pass eventually menurut saya. Konsolidasi ya ada waktu-waktunya ya. Nanti suatu saat ya fundamental balik lagi. Mudah-mudahan market kita balik ke yang sesungguhnya, which is it's pretty positive in my opinion. Sama sih sebenarnya kalau saya ngelihat ya, market ini masih sebenarnya banyak sentimen positif dari dalam negeri seperti yang Bapak bilang, seperti dikeluarkannya apa itu peraturan untuk DP 0%, terus kemudian baik bagi kendaraan maupun properti, terus PPNBM juga ditiadakan kalau nggak salah ya Pak ya. Kemudian yang terakhir pajak dividen. Nah, boleh dibahas dikit Pak tentang kebijakan-kebijakan ini seberapa berpengaruh sih terhadap pasar saham ke depan, terhadap perekonomian dan pasar saham ke depan, terutama yang nomor 3. Ya, saya kira itu semua upaya-upaya dari pemerintah ya, yang which is very it's quite wise lah, cukup bijaksana, karena COVID kan memukul kita cukup tajam ya tahun lalu. Tahun ini sebenarnya mulai recovery, except dari kita di awal tahun kan ada kenaikan jumlah pasien COVID dan sebagainya, jumlah korbannya juga. Bedat kan sekarang udah membaik ya, karena kita sempat menerapkan kontrol seperti PSBB lagi. Jadi, I think langkah-langkah yang diterapkan pemerintah dengan PPNBM yang mendukung sektor otomotif dan juga properti untuk beberapa bulan ke depan, saya kira cukup bijaksana, karena it's another budget deficit boost ya untuk ekonomi kita. Kita memang memerlukan itu. Lalu juga yang terakhir kan Bu Sri Mulyani sudah keluarkan PMK nomor 18 ya untuk 2021, PMK 03, di mana di situ juga dikatakan pajak dividen 0% dan sebagainya, dan ada satu catatan yang penting ya Ellen, buat kita semua sebenarnya. Salah satu di PMK itu disebutkan bahwa dividen dari luar negeri itu juga bebas pajak. Sebenarnya kalau kita analisa lebih lanjut, mungkin Ellen juga sama teman-teman bisa baca lebih lanjut, kita pelajari sama-sama. Tapi kalau saya lihat sih, sepertinya ini it's a very good news for us, karena dividen dari luar negeri hasil investasi bisa asal diinvestasikan di Indonesia, pajaknya bisa 0%. Nah, when you think about it, kok ini mirip-mirip seperti tax amnesty ya yang lalu. Jadi beberapa tahun yang lalu, jadi mirip sekali, and I think bisa dikondisikan seperti itu, dan sebenarnya jadi bakal banyak inflow lagi untuk market kita domestik. Mungkin nggak semuanya di saham ya, tapi ya harus diinvestasikan, memang ada peraturannya di situ. Saya kira ini another flow is always very good for our country, kalau saya bilang. Oke, teman-teman semuanya, bersama kita malam hari ini ada Pak Anthony Dirga. Tadi ada yang nanya, namanya siapa Pak Anthony Dirga? Beliau adalah Direktur dari Trimegah Asset Management. Ya, sebelumnya saya lupa kasih disclaimer, acara malam hari ini sifatnya edukasi, tidak ada perintah beli dan jual. Jika ada saham yang dibahas, sifatnya sebagai informasi dan referensi aja. Pasar saham mengandung risiko yang harus diantisipasi sendiri, teman-teman. Kalau cuan, boleh bagi-bagi. Oke. Iya, jadi saya mau komentarin dikit nih Pak tentang dividen dengan pajak 0%.
Ya, ini ternyata ada syaratnya ya, teman-teman ya. 30% dari dividen, minimal 30% itu harus diinvestasikan lagi. Diinvestasikan kemana? Boleh ke saham, boleh obligasi, deposito, ataupun properti, atau bisa juga kalau seandainya dividen ini dijadikan modal untuk pembuatan PT baru atau perusahaan baru gitu. Jadi supaya uangnya nggak keluar dari Indonesia. Nah, jika dalam 3 tahun tersebut misalkan jual obligasinya mau pindahin ke saham, itu harus direport terus. Jadi misalkan udah ambil dividen nih ya, misalkan 20 miliar dari sebuah perusahaan, untuk beli obligasinya itu perlu direport. Kalau misalkan duitnya dipindahin ke properti, itu harus direport juga sampai tahun ketiga. Nah, setelah tahun ketiga baru bebas. Nah, ini juga pengetahuan untuk teman-teman yang memiliki perusahaan gitu. Sedikit sebelum saya tanyain lagi Pak Anthony, saya mau ngejawab pertanyaan teman-teman yang kayaknya banyak yang lagi stres tentang Antam, Tins dan juga Inco. Antam sendiri kita tadi ada exit ya, ada exit untuk Antam. Modal kita cukup di bawah 2140, mungkin tipis aja cuannya, setidaknya ya nggak rugi ya. Karena kita ngelihat satu pattern yang kurang bagus. Kita ngelihat ada big double tops gitu. Dan dia udah breaking down dari MA 50-nya. Jadi kita memutuskan udah jual dulu lah, nanti bisa kena lagi di level 1950 2000-an, kita bisa buyback lagi gitu. Terus kemudian untuk Teams juga sama ya, di level-level sekarang ini dia udah breaking down gitu, kita udah profit taking. Sementara itu untuk Inco kita belum jual, Inco itu untuk investingnya ya, investingnya pada tanggal 1 Februari kita ada beli, belum jual karena dia tertahan MA 100. Hari ini Inco tertahan MA 100. Jadi kalau ada potensi pembalikan arah atau pantulan, kita akan keluar atau untuk profit taking mungkin sekitaran 6.000 itu masih bisa. Jadi kita ngelihat atap dari high-nya itu agak-agak turun, terbentuk lower high di ketiga saham ini ya. Inco itu high yang kedua pada tanggal 23 Februari di harga 6475, high yang pertama itu di 14 Januari 15 Januarian sekitaran 6.875. Jadi high-nya yang agak turun gitu. Ya jadi Inco sih kita nunggu technical rebound buat kita mungkin untuk realisasikan keuntungan. Nah, saat ini saya ini Pak cermatin saham-saham yang masih di bawah nih Pak. Hari ini tuh saham retail manggung. Kalau menurut Pak Anthony gimana Pak sektor retail ini? Retail ya korelasinya pasti kencang nanti kalau ini ya, kalau kita vaksin nih, distribusi vaksin sudah, sekarang kita lagi masuk ke lansia kan, setelah tenaga kesehatan sudah selesai. Cukup baik ya so far distribusinya, dan kayaknya teman-teman lansia termasuk orang tua saya gitu dan teman-temannya juga kayaknya cukup aktif cari tahu informasi untuk vaksin. Jadi setelah vaksin didistribusikan dengan sukses beberapa bulan ke depan, ya baik. Iya. Ya, setelah vaksin distribusinya lancar beberapa tahun ke depan, saya kira roda perekonomian kita terutama di retail ya akan berjalan lagi. Menurut saya sih it's only natural pasti mestinya ya baliklah it's about time lah retail. It's all about time, I agree with you gitu. Kalau aku ngelihat sendiri sih, correct me if I wrong, kalau untuk saham Ramayana Lestari Sentosa, bukan aku ngepom-pom ini ya, memang aku ngelihat ini belum gerak, jadi pasti akan terjadi rotasi sektoral dong, masa Antam terus yang naik, gantian lah gitu. Ya, yeah. It's all about time, saya setuju banget. Ros dan Mapi ini udah mulai bisa diperhatikan, demikian pula dengan era Jaya Swasembada. Ya, era ini bisa diperhatiin lagi teman-teman. Terus kemudian kalau dari sektor komoditasnya sendiri, tahun 2021 ini saya sempat mendengar dari banyak analis yang tertarik dengan sektor komoditas. Kalau dari Pak Enten nih, kalau untuk sektor komoditas sendiri gimana Pak? Semua komoditas dulu. Nah, kalau saya lihat ini sebenarnya ada kaitannya tadi Ellen yang kita bicarakan. Di Amerika ada sedikit kekhawatiran tentang inflasi kan ya. Tapi sebenarnya kalau kita analisa ekonomi Amerika itu kan terlepas dari yang Powell katakan semalam, saya kira ekonomi Amerika itu sekarang inflasi yang terjadi adalah lebih kayak bukan demand driven ya, bukan gara-gara ekonominya sudah booming sehingga banyak sekali demand,
yang naik untuk jadi harga barang naik gara-gara demand, but it's not that. Lebih karena produk spesifik gitu kan, inflasi mulai bergerak naik sedikit. Tapi kalau kita amati unemployment rate di Amerika kan sebenarnya cukup jatuh ya mereka ya, unemployment-nya bergerak cukup tinggi dan sekarang baru balik ke level ya sekitar 6%-an ya. Masih jauh dari bottomnya yang terjadi di tahun yang lalu sebelum COVID tahun 2019. Nah, tanpa unemployment yang terlalu ketat, jadi masih ada excess capacity kan di ekonominya. Kalau excess capacity masih ada, makanya demand-driven inflasi itu agak masih sulit dibayangkan lah. Which is dengan adanya hal ini, sebenarnya kita bisa lebih tentram lah, nggak terlalu takut bahwa Powell akan melakukan sesuatu yang drastis gitu ya. Sebagai central banker, mestinya Powell itu lebih takut kalau ada demand-driven inflation. Jadi inflationnya bisa overshoot, unemployment-nya misalnya job market-nya hot banget di Amerika. Nah ini ada kaitannya kenapa tadi saya jawab ke sini. Karena kalau memang produk spesifik dan sebagainya ekonomi mulai balik, commodity actually traditionally is a good hedge against inflation kan. Jadi salah satu sektor yang bagus untuk dipegang ketika inflasi misalnya mulai bergerak naik adalah sebenarnya komoditi. Nah, jadi jawaban terhadap pertanyaan kamu tadi, saya kira komoditi is eventually good. Dan kalau kita ingat Ellen, dulu zaman jaya-jayanya pasar saham di Indonesia kan sempat kan. Nah, dulu kita komoditi base country, dulu kita coal sector kita kuat sekali, zaman-zamannya bumi masih hebat-hebatnya gitu kan. It's not easy it's not that hard to imagine bahwa ya nanti ada saatnya sektor komoditas itu akan balik lagi di Indonesia, sejalan dengan kembalinya inflasi lah gitu. Oke, kalau komoditas sendiri yang paling menarik saat ini komoditas apa Pak Anthony? Ya sekarang kan memang yang banyak dibicarakan seputaran nikel ya, gara-gara kita akan ada perusahaan baterai dari pemerintah dan sebagainya. Tapi saya kira view saya sih sama seperti Ellen juga. Semua ada pada saatnya lah ya. Kalau kita lihat saham-saham coal juga kalau masih konsolidasi terlalu lama, eventually ketika inflation itu mulai ada di pikiran banyak orang, saya kira itu akan menjadi katalis untuk saham-saham sektor ini untuk bergerak ke atas. Oke. Untuk komoditas sendiri yang paling Bapak suka tuh sektor apa? Paling suka? Kan ada komoditas CPO, ada batu bara, ada metals, ada poultry. Ya, sekarang ini kan memang yang lagi hot memang seputaran nikel ya. Seputaran nikel. Cuman kalau saya, Ellen, again this is disclaimer ya. I'm as a investor ada dua macam kan ya, dua ekstrim. Satu investor yang lebih suka momentum, satu lagi yang lebih contrarian. Kalau saya cenderung that second one, saya cenderung contrarian investor. Jadi kalau saya disuruh milih sekarang, saya lebih prefer saham-saham coal atau kelapa sawit juga not too bad. Kalau coal sukanya sama Pak, boleh nggak bahas saham secara khusus? Kalau nggak boleh nanti saya yang bahas. Kalau sama jagoan kamu lah Ellen, atau analis-analis saya yang biasanya. Oke. Lebih big picture. Ya, but I look at Adaro is a good company itu. Baru mau ngomong itu. Ya, tapi kamu lebih jago lah Ellen. Karena aku udah berhari-hari ngomongin Adaro. Sebenarnya view aku buat Adaro tuh bukan short term gitu ya. Kalau yang short term trading tuh kayak ASSA itu aku nggak berani sebut di Instagram juga karena tradingnya cepat gitu. Jadi kita tradingnya di EM Trade gitu untuk swing trading. Tapi kalau di Instagram teman-teman ini buat yang jangka menengah aku masih berani sebut karena gerakannya juga nggak akan terlalu volatile banget. Adaro kira-kira masih ada upside berapa persen Pak? Atau mungkin ada target gitu mungkin? Wah, jangan saya ngomongin lah kalau saham spesifik ya, kalau dari aset manajemen nggak boleh ya? Oke. Yeah. Short term Adaro targetnya di 1240 sih teman-teman, itu dalam beberapa hari aja. Dan di atasnya ada di sekitar level 1285 sampai 1300-an gitu ya. Oke. Pak, kalau bicara tentang sektor CPO sendiri gimana Pak? Ya, again ada saatnya kan. Actually CPO price has been holding up very well kan sebenarnya.
Jadi nanti kalau suatu saat ada ada katalis di mana inflasi beneran jadi concern, menurut saya belum tahun ini sih. Tapi biasanya the market moves ahead. Ya. Market tends to move 6 to 9 months before it actually happen. Jadi kalau inflasi di US sudah mulai jadi problem, which is kebutuhan besar tuh next year kalau menurut saya. Next year. Jadi mungkin ya pertengahan tahun ini mulai marketnya bergerak. Eventually ya kelapa sawit ngikut juga sih menurut saya. Karena at the end of the day, gini, I think all this ada saatnya. Kalau kita lihat, even kayak Bitcoin gitu ya, there is a reason why Bitcoin itu kalau kita lihat chartnya itu dia bergerak naik yang agresif adalah November. November kenapa? Itu kan pemilu. Ada expectation di US bahwa Biden akan menang dan setelah dia menang, that's the biggest catalyst. Karena Biden and the Democrats, they're very hungry on giving stimulus to the economy. Jadi pada saat itu mungkin ekspektasinya liquidity will be a wash, bakal banyak banget. Jadi semuanya naik, termasuk Bitcoin. That was the first movement, and then eventually a lot of people start to participate juga kan, including Elon Musk dan teman-teman. Oke, good. Aku mau komen dulu untuk beberapa temen nih ya. Bayu 5865 tiap hari di pom-pom tapi sahamnya nggak naik-naik. Makanya kamu salah besar. Saya di sini bukan lagi ngepom-pom saham, tapi saya lagi ngeliat saham berdasarkan fundamental. Jadi kalau mau pom-pom ya ikut yang sebelah sana tuh. yang mana saya nggak ngerti. Ya, jadi di sini saya nge-reviewnya berdasarkan fundamental, time frame-nya untuk dalam 3 sampai 6 bulan ke depan gitu. Sedangkan kalau untuk yang tradingnya kita lebih banyak ngomong di yang trade aja karena sangat-sangat dinamis banget ya. Jadi trading itu sangat dinamis sekali, setiap hari bisa ganti, agak-agak bahaya kalau saya ngomong di sini terus ditontonnya besok atau 2 hari lagi perdagangan yang udah beda cerita gitu. Oke, Pak, kalau sektor CPO sendiri mungkin ada saham yang mau dikomen, Pak? Nggak boleh ngomong saham, boleh lah dikit-dikit dikit-dikit. Tipis, Pak. Tipis lah, Pak. Kalau kita di Trimegah Asset sih, we tend to look at the blue chip ya, Alan. Jadi kita pasti saham-saham yang kapitalisasinya besar sih. So, ya, Ali seperti itulah. Paling London Sumatera. But again, kalau saya sih, I'm not mendingan jangan ngomongin saham langsung lah, Alan. Mendingan kamu aja sama. You should invite one of my analysts actually. Kenapa? Gimana? Kalau bicara tentang makro sendiri gimana? Kondisi makroekonomi, terus kemudian stimulus. Kira-kira stimulus ini gimana sih, Pak? Bakalan disetujui oleh Senat atau gimana? Angkanya 1,9 triliun US dollar atau kurang dari itu. Terus katalis yang terdekat dalam bulan Maret ini apa ya, Pak ya? Apakah dengan keluarnya laporan keuangan kuartal 4 2020 bakalan jadi satu sentimen positif buat market? Apalagi katalisnya selain stimulus dan ini? Ya, stimulus saya kira ya sekarang kita lihat angka 1,9 triliun. Sebenarnya the spirit is, it doesn't matter amount-nya berapa sih. Yang penting kan the direction is there. Bahwa tadi saya katakan the Democrats apalagi under Biden itu benar-benar serius untuk menstimulus ekonomi mereka lah. Basically they really want the economy to be back. Nah, dari kita justru yang patut kita highlight sebenarnya yang tadi kita diskusi di awal, Ellen. What about the bond yield in the US? Itu tantangannya menurut saya short term itu ya, dalam 1-2 bulan ke depan. Karena meskipun seberapa bagusnya fundamental kita, gotta be careful with bond yields. Karena kalau if you look at the chart, I'm sure you look at it before kan technically, the US 10-year bond yield itu doesn't look good. It looks like it's going higher and higher gitu loh. If I look at, I used to trade on technical as well. Kalau saya lihat tuh bisa ke 2% gitu. Kemarin sempat terbang ke 1,57 ya. But it's dangerous in the short term. Kenapa saya katakan itu jadi risiko yang harus kita pantau? Karena biar bagaimanapun bond yields di seluruh dunia itu ada korelasinya. Pertama pasti nyambernya ke indon kita, yang US dollar kita pasti ngikut gitu kan. Dan indonnya itu nanti akan masuknya ke rupiahnya juga akhirnya. The 10-year rupiah kita juga ikut in participation. Now the good thing is itu short term movement
Kita ngomong harian, mingguan itu mungkin akan bergerak bersama-sama. Tapi the good thing about fundamental is eventually fundamental kicks in. Eventually orang-orang akan sadar bahwa hey, wait a minute, di Indonesia itu inflasinya cukup terjaga kok. Kalau tadi saya katakan unemployment di US itu sudah turun cukup banyak setelah meledak tahun lalu ya. Di Indonesia kebalikannya, kita unemployment kita cukup mengkhawatirkan sebenarnya ya. Kita mengarah ke 7% unemployment, that's the highest in 10 year. Selama 10 tahun terakhir itu paling tinggi loh unemployment kita. Jadi excess capacity kita banyak, makanya kan memang Pak Jokowi sangat khawatir tentang pengangguran. Jadi dia selalu highlight pengangguran itu, dia selalu quote angka-angka yang agak mengerikan sebenarnya. Nah, dengan ada excess capacity itu, jadi banyak pengangguran, banyak teman-teman yang kehilangan pekerjaan, terutama di masa COVID. Saya kira inflasi is not a problem for us. It will be well. Jadi meskipun bond yield US naik, kita korelasinya kicks in, kita ikut naik, tapi we're not gonna follow. Akhirnya pasti settle down lagi. By the way, real yield Indonesia itu, jadi bond yield nominal kita dikurangi inflasi kita, itu masih yang tertinggi loh di Asia. We're still the highest. Jadi not bad lah situasinya. Eventually, kalau harian mingguan ya mungkin bahaya ya. Bond yield US bergerak naik. Tapi kalau bulanan sih, I think it's fine. Oke, jadi secara makro menarik. gitu ya pandangan saya. Nah, terus kalau bicara tentang SWF gimana Pak, Sovereign Wealth Fund? Oh iya, Ini Sovereign kok Wealth Fund itu nggak keluar-keluar, ini teman-teman pada galau PTPP. Dikit saya review saham PTPP dikit ya Pak ya. Teman-teman yang galau di PTPP nggak usah galau. Ini dia udah di dekat MA 100-nya, udah hampir ketahan support di level 1.500-nya tuh support yang sangat-sangat kuat sekali. Nah, kalau yang punya PTPP ini buat investing, ini oke kok, masih oke untuk PTPP dan juga WSKT, Adi. Oke, mungkin dari Pak Anthony bisa review tentang sentimen SWF-nya Pak, ini gimana? ya, saya kira sih kita lihat selalu segala sesuatu secara keseluruhan ya. Saya lihat, saya cukup impress. Contohnya dulu sempat orang-orang ada prediksi dari Bloomberg ya, katanya Indonesia baru 10 tahun vaksinnya selesai. Nah, tapi toh ternyatanya pemerintahan Pak Jokowi dan teman-teman di Kementerian Kesehatan dan juga kerjasama dengan lain, dan sekarang ada vaksin gotong royong segala, kayaknya nggak 10 tahun deh, kayaknya lebih cepat. Jadi ini udah sampai daerah juga. Ya nggak usah lah kita terlalu pesimis gitu. Jadi saya katakan look at it in overall, lihatlah dari keseluruhan. Kalau saya bilang sih SWF sudah dilantik loh, terus dan saya yakin juga teman-teman yang lantik itu langsung bekerja lah. Mereka tahu lah under Pak Jokowi, if they don't work well, nanti ntar gak lama lagi dipecat lagi kan. Just kidding, but it is the pressure kan under Pak Jokowi. We all know bahwa menteri-menterinya juga tahu bahwa begitu ditunjuk they have to work. Mereka harus jalan. Nggak ada yang namanya alon-alon asal pelakon lagi kalau di bawahnya Pak Jokowi ya. At least that's my impression. Nggak tahu kamu setuju. Ada orang Solo ya Pak ya? Iya. Padahal jadi, Solo ya, seram sekali. Iya. orang Solo itu kerja keras kayak kamu aja Len. Oh gitu ya, alon-alon orang kelakon prinsipnya kita. Hati-hati sama orang Solo. Oke. Iya, jadi saya bilang don't underestimate lah. SWF it's gonna come. Ya jangan dihitung harian gitu, tapi yakinlah bahwa they're working gitu loh. Pasti akan cepat kok. Iya, perkiraan aku ya, ada kemungkinan WSKT ini ada bisa mungkin kalau ngikutin si PTPP ya sampai ke 1245 kemungkinan terburuk. Tapi maksud aku kalau yang investing mah hold aja dulu sih ya, nggak masalah ini. Jadi teman-teman sabar-sabar dulu gitu. Jadi sekarang sih BSKT supportnya di 1400 cukup kuat ya, semoga nggak sampai breaking down. Kalau breaking down pun dia akan ketahan di level 1250, yang investing nggak apa-apa hold aja dulu. Kalau untuk investing sekitaran 6 bulan itu bisa sampai ke level 1960, disclaimer juga ya gitu. Oke, marketnya kayaknya ini sideways kayak gini. Ini di Amerika juga yang ditunggu kayaknya cuman stimulus ini aja ya Pak ya? Betul. Ya. Kalau di Amerika, actually, you look at the technical looks bad ya. S&P, Nasdaq, it doesn't look good sebenarnya di Amerika.
Ya, it's in line with the bond yields lah. Bond yieldsnya meroket naik, ya mereka pasar sahamnya nggak suka lah ketika bond yieldsnya naik seperti itu. Itu sampai kapan Pak kira-kira bond yield naik gini? Sampai people realize bahwa a lot of times it tends to overshoot gitu ya. Kalau saya lihat teknikalnya sedikit, ini ingat-ingat masa saya dulu waktu masih trading ya, mestinya bond yield di sekitar 1,57 ini misalnya resisten sih, when you look at it ya. Karena tapi begitu lihat chart bulanannya ngeri sih. It looks like it's gonna go to 2%. Jadi it's a little bit ini. Cuman ya we have to see lah daily mingguan itu mungkin. Naik sebenarnya apa Pak? Kenapa? Yang bikin bond yield naik itu apa Pak sebenarnya yang ngedorong naik? A bit of sebenarnya ya stimulus juga, Alan. In a sense bahwa stimulus, people look at it as liquidity, eventually leads to inflation. Jadi at the end of the day ya worry about inflation, ketakutan bahwa inflasi akan naik. Yang menurut saya agak-agak gimana ya, saya nggak tahu benar atau nggak sih pendapat saya ini, ketika ada stimulus kan memang tujuannya untuk menggerakkan perekonomian. Kalau perekonomian bergerak pasti inflasi naik gitu. Bukankah itu sebenarnya sesuatu yang udah diantisipasi, udah terantisipasi gitu ya Pak. Jadi kemarin Amerika juga sempat The Fed bilang nggak akan naikin suku bunga sekitaran 3 tahun. Dan mereka juga tahu dong pastinya akan ada perkiraan akan adanya stimulus gitu. Nah sekarang banyak orang yang mengkhawatirkan akan terjadinya kenaikan suku bunga kayak gitu. Kenaikan inflasi. Ini gimana nih Pak? Bukannya seharusnya udah terantisipasi, udah discounted dari dulu gitu. Ya, unfortunately market naik segala sesuatu it doesn't move in a straight line juga ya. You are right bahwa semuanya sih mestinya udah ditimbang-timbang gitu ya. But ada satu yang menarik Ellen, teman-teman di kantor sih yang analisa bahwa sebenarnya memang 10-year bond yields di US itu agak ketinggalan. Jadi agak ketinggalan dibandingkan dengan beberapa indikator yang ada yang dipantau. Seperti contohnya cyclical versus defensive gitu rasionya. Nah itu sebenarnya 10-year bond yield di Amerika ketinggalan. So it's been a while mereka itu nggak bergerak-bergerak. Jadi sebenarnya yes inflation expectation, but the other reason is memang bond yield di Amerika kayaknya memang terlalu rendah ya untuk 10-year ya, 10-year bond yield the long end of the curve. Tapi kemarin kan Powell kan memang bilang bahwa ya dia nggak necessary akan membeli bond yields gitu. That's kenapa itu jadi marketnya takut kan ya. Oh no, the Fed's not gonna be the savior anymore gitu kan. Ya saya kira itu kan ya dia harus balance dia juga harus membiarkan free economy force working gitu ya. Jadi you cannot forever buying the bonds all the time gitu. Jadi dia harus let the bond yields to trade freely. Tapi eventually sih kalau saya rasa if it's not pricing the right expectation of inflation, dia juga akan bergerak sih. Karena 10-year bond yield kalau bergerak naik terlalu banyak ya eventually akan membunuh perusahaan-perusahaan di sana kan, because the borrowing cost will be high eventually kan. Bond yield di sana kan, corporate bond yield kan harus ada 10-year bond yield plus the spread gitu kan, and that's not good kalau misalnya cost of borrowing is too high. Oke. Jadi stimulus ini menjadi satu sentimen positif karena menggerakkan perekonomian, tapi di sisi lain menimbulkan kekhawatiran inflasi yang itu juga menjadi konsekuensinya dan menimbulkan dan mendorong untuk bond yield 10 tahun naik di Amerika tuh naik gitu Pak. Nah ini jadi satu sentimen positif sekaligus satu sentimen negatif buat market. Nah ini kalau dilihat ke depan ini bakalan lebih banyak positifnya atau lebih banyak tantangan atau resikonya, seperti tadi Pak Anthony bilang bond yield itu ada potensi untuk naik terus ngeliat chartnya gitu. Ya, in the short term it's negative sih menurut saya. Jujur in the short term negatif ya, short term dalam hitungan mingguan masih mungkin maybe still negatif ya, menurut saya. But eventually people will realize bahwa setelah movement secara mingguan ini, apalagi nanti Indonesia ikut-ikutan gitu ya, pasar saham kita juga galau istilahnya.
karena bonds-nya galau. Eventually, tapi kan people will be back to fundamental. Kalau mingguan mungkin negatif, tapi bulanan mungkin it's back to positive. Menurut saya gitu. Tapi sebenarnya ini sama sih, yang tadi saya katakan seperti Bitcoin pun bergerak naik. That's an interesting market yang saya juga nggak fully understood sebenarnya Bitcoin, but I have a view on Bitcoin. Tapi ya it's interesting bahwa Bitcoin itu bergerak naiknya nggak lepas dari fundamental trigger yang pertama, yaitu Biden menang waktu itu di bulan November, sehingga bergerak sangat agresif ke atas. Saya melihat IHSG membentuk lower high dibandingkan dengan 21 Januari 2021. Ini aku ngelihatnya sih bakalan koreksi normal. Kalau sampai koreksi lebih lanjut, kemungkinan sampai ke 6150 ya, hopefully nggak sampai di bawah itu, karena 6150 ini adalah satu support yang cukup kuat, sekitaran ya 6150 ini merupakan high pada 21 Desember. Ya, jadi konsolidasi dulu lah gitu. Oke. Pak, kalau ngelihat sektor yang lainnya, Pak, infrastruktur gimana? Kan pemerintah ada naikin budget untuk infrastruktur lebih dari 45% gitu. Jadi, Bapak ngelihatnya gimana? It's good, infrastruktur ya, again, budget dari pemerintah pasti akan mendorong sektor itu ya. Tinggal kamu dan analis-analis mungkin pilih saham-saham mana yang mungkin dapat bagiannya porsinya lebih besar gitu loh. Tapi secara keseluruhan the macro is there. Kita sih masih belum selesai ya infrastruktur berjalan, tapi it's good to see that bahwa kayak Pak Jokowi terus resmiin bendungan, jalan-jalan terus, kayaknya it's great lah for kita. Untuk kita sebenarnya kita diuntungkan lah ya infrastruktur. Terlepas dari saham-saham itu sendiri gitu ya. Quality of life will be increased lah untuk kita semua. But untuk saham-saham saya serahkan ke kamu lah, Ellen. Pasti ada yang dapat porsi lebih banyak. Tapi mungkin akan balance kali ya nantinya. Nggak bisa, pasti biasanya disebar ke saham-saham infrastruktur pemerintah yang lain. Teman-teman banyak yang nanya, bond itu apa? Bond itu obligasi. Jadi bond yield itu naik turunnya tuh kebalikan sama saham gitu. Jadi kalau bond yieldnya naik, imbal hasil dari obligasi itu naik, saham akan turun gitu. Ini juga kebalikan, kalau saham kebalikan dengan tingkat suku bunga. Jadi kalau tingkat suku bunga turun, kan logikanya orang-orang nggak mau simpan duit diemin duit di tabungan gitu ya. Jadi mau uangnya muter, jadi perekonomian semakin panas di sektor real atau di tempat lain, contohnya di investasi saham yang memberikan return lebih tinggi. Nah, demikian halnya juga dengan bond atau obligasi. Kalau return dari obligasi itu tinggi, dan obligasi kan risikonya lebih rendah, risiko fluktuasinya lebih rendah daripada saham, itu banyak investor yang kemungkinan akan mengalihkan asetnya ke obligasi. Jadi itulah yang menjadi alasan kenapa naiknya bond yield ini menjadi satu katalis negatif buat harga saham, pergerakan harga saham. Kembali lagi ke supply and demand gitu. Oke. Ya, dari Pak Anthony Dirga. Pak Anthony Dirga ini banyak yang nanya dari perusahaan mana. Ini dari Trimegah Asset Management, dan mungkin perlu saya infokan sedikit ya teman-teman semuanya, kalau asset management itu memang sebenarnya nggak boleh ngomong saham. Jadi tadi saya bercanda aja. Mancing-mancing Pak Anthony. Oke Pak, maaf Pak. Oke. Saya coba bantu teman-teman untuk bahas saham ya. Mau dibahas saham apa nih? Antam terus, bosan loh. Udah aku bahas terus loh Antamnya. Banking deh ya, banking ya. Iya, bosan ini Antam terus. Masa Antam terus? Tadi Ellen kalau saya tambahkan boleh, obligasi silakan. Kan sebenarnya obligasi dengan saham bedanya. Obligasi tadi Ellen katakan berbanding balik dengan saham. Jadi obligasi itu sebenarnya benci banget dengan inflasi. Ya kan, obligasi karena kan kuponnya fix ke depannya, berapa, mau 5 tahun, mau 10 tahun, kuponnya tuh fix. Dan itu kan present value analysis ya, kita kalau analisa simple kan kita bagi semua future cash flow itu yang fix di obligasi dengan cost of return, cost of money-nya kita. Nah, cost of money-nya ini yang gerak-gerak nih, kalau inflasi naik, lah kita mau harus tinggi dong bunga gitu kan kalau inflasi. Masa nanti saya taruh uang di bank,
kalah sama kenaikan harga beras gitu kan, kalah sama kenaikan harga gula gitu kan. Makanya cost of money-nya increase. Ketika cost diskon faktornya itu naik, otomatis harga bonds turun, nyemplung. Nah, kalau saham itu kan ada future cash flow. Interestingly, kalau saham itu sebenarnya it's a better hedging buat inflation. Karena company-company itu punya pricing power. Nanti bisa naikin harga, Indofood bisa naikin harga super minyak gitu. Rokok juga. Jadi kalau di diskon lebih mending. Kurang lebih gitulah. Tambahan Oke, doang ya. oke. Interesting banget. Oke. Saya izin untuk bahasin beberapa pertanyaan tentang saham ya Pak ya. Teman-teman udah pada penasaran. Silakan. eh Oke, aku bahas dulu untuk saham-saham perbankan ya. BBNI, ada yang minta HNMR_sell BBNI. BBNI itu fundamental, aku selalu ngomong fundamental kalau BBNI. BBNI fundamentalnya sangat bagus, CKPN-nya cukup tinggi, cadangan, kecukupan penurunan nilai. Itu artinya kalau misalkan sampai ada orang-orang yang nggak bisa bayar utang kayak gitulah, mereka masih punya bantalan ya, kira-kira kayak gitu ya. BBNI sekarang lagi di area support kuatnya di MA 100 dan juga valuasinya cukup murah. Buat yang mau investing sih not the best price, tapi ya lumayan terdiskon dibandingkan di Februari, dibandingkan Februari pertengahan kemarin gitu. Kemudian untuk saham perbankan yang lainnya, BRI Syariah ini udah turun sekitaran 6 hari dan udah mulai di dekat-dekat area support. Supportnya yang terdekat ini ada di angka 2450 gitu. Di angka 2450 untuk BRIS ini ya. Jadi let's just wait and see aja. Kemudian BJTM ini juga, BJTM ini menariknya gini. Beberapa waktu yang lalu tanggal 24 Februari dia sempat breakout cukup tinggi untuk BJTM ini. Sekarang lagi konsolidasi, saya perhatikan dia lagi membangun base yang kedua atau anak tangga yang kedua. Nah, konsolidasinya di angka 830 sampai dengan 890. Jadi yang punya BJTM untuk rentang waktu jangka menengah sih oke-oke aja sih ya. Terus kemudian banyak yang nanya juga saham Bank Jago atau Arto. Arto ini teman-teman hari ini tadi turun banget, tapi aku belum mau beli. Arto ini aku nunggunya agak-agak pelit karena dia naiknya udah ketinggian. Jadi aku nunggunya sekitaran angka 8 ribuan lah. Ya pelit-pelit banget, ini kayak cincin nawar di Mangga 2. Oke, ya jadi itu Arto atau Bank Jago. Instead of Arto, saya malah lebih tertarik pada perbankan yang baru mulai jalan. Secara teknikal cukup menarik, yaitu BNGA. Dia lagi koreksi normal aja hari ini, just normal correction. Untuk M-Trade kita udah sempat beli di harga 970 sampai 1000 itu 24 Februari, dan hari ini tadi kita untuk beberapa user yang baru mulai nyicil masuk juga gitu. Anyway, disclaimer ya teman-teman, buat saham-saham trading itu sangat-sangat dinamis sekali gerakannya gitu. Jadi be very careful. BNGA juga ukurannya nggak terlalu ini juga untuk liquidity-nya. Oke. Terus Pak, saya mau nanya Pak masih tentang bond yield malam hari ini. Saya mau nanya tentang bond yield 10 tahunan di Amerika dibandingkan dengan di Indonesia. Nah, itu jaraknya, spread-nya itu apakah menjadi satu pengaruh buat di Indonesia kalau jarak-jarak bond yield di Amerika dan di Indonesia jauh gitu? Apakah itu menjadi satu resiko juga buat Indonesia? Ya, pasti Ellen. Jadi ada kita memang lihat bond yields kita, kalau Govies kita lihat ya, kita lihat berapa, 6,5%, 7% gitu ya. Kita look at it as a whole karena kita kan, bagi kita itu Govies kita. Tapi orang luar ketika tradingkan bonds kita, mereka lihatnya spread. Jadi misalnya kita yang gampang, ambil yang gampang ya, 6,5% dikurangi, sekarang ambil yang gampang 1,5 misalnya di Amerika. Jadi spreadnya 5% gitu ya. Nah mereka melihatnya they call it the high yield spread gitu loh. Tapi Indonesia sekarang udah investment grade ya. Dulu zaman saya masih trading dulu, Indonesia sempat masih high yield. Tapi ya betul, dilihat spreadnya. Sama seperti istilahnya corporate bond spread gitu ya. Kalau kita sovereign spread namanya. Jadi bond yield kita dikurangi dengan bond yield Amerika, itulah spread yang diperdagangkan. Nah itulah yang saya katakan tadi, kalau bond yield Amerika bergerak naik,
dan spreadnya dianggap konstan, maka bond yield kita juga mestinya ikut naik ya kalau korelasinya 100% gitu ya. Tapi tentu saja ada faktor-faktor lain yang seperti saya bilang tadi, ada inflasi kita, inflasi mereka dan sebagainya. Jadi ya faktor-faktor itu yang campur baur dan mempengaruhi gerakan bond yield kita gitu. Jadi nggak 100% lah korelasinya. Oke. Nanti kita akan bahas lagi tentang bond yield. Ini pada nanya, Arto itu karena right issue? Iya, karena right issue dia ada penyesuaian harga teoritis. But anyway, saya tetap mau nungguin diskon sih. Itu lebih low risk gitu. Kalau nggak dikasih diskon ya udahlah. Ada saham yang lainnya juga, nggak harus Arto terus gitu. Nggak harus Antam terus gitu. Oke. Ini malam hari ini kita jadi banyak bahas tentang bond ya Pak ya. Oke, Pak, kalau ngelihat proyeksi pertumbuhan perekonomian di tahun 2021 ini gimana Pak? Buat Indonesia dan juga seluruh dunia. Saya kira proyeksi kita, we're aiming for 5% ya kalau bisa. Upper case kita, upper limit kita 5% mungkin. Will take some work. Semuanya tergantung satu variabel, yaitu berapa cepat kita sebarkan vaksin kita. Tadi yang kita katakan tadi ya. Pokoknya unfortunately ya the speed of vaccine distribution yang paling important sekarang. Bukan less so on infrastructure spending dan sebagainya. Infrastructure spending penting, tapi itu lebih secondary ya. Saya kira jauh lebih penting adalah vaccine distribution. Karena itu yang menyebabkan roda perekonomian kita sekarang masih stop and go ya itu. Karena semua orang mungkin masih sebagian besar masih bersembunyi di rumah ya. Masih WFH. Kalau ngelihat pertumbuhan dari IHSG sendiri, ini tahun 2008 dibandingkan dengan tahun 2020, 2008 tuh kalau saya perhatikan dia naiknya kan baru di akhir 2008 ya, kemudian 2009-nya booming gitu. Nah ini bedanya 2020, ini udah rally tinggi banget gitu. Nah ini 2021 apakah dan 2022 apakah upside-nya masih akan tinggi atau gimana Pak? Ya, that's a good point. 2008 saya ingat waktu itu saya trading US market mirip-mirip ya. Ada satu point of consolidation Alan waktu itu. Kalau kamu ingat sekitar bulan kalau S&P itu saya ingat naik 15%, 16% gitu selama 3 bulan berturut-turut sejak bulan Februari waktu itu. Jadi Februari, Maret, April. Kemudian bulan Mei, Juni, Juli, Agustus itu konsolidasi lama. Nah, kalau saya lihat sih mungkin Indonesia mirip-mirip ya. Memang kan kita naik banyak sekali di tahun 2020 seperti kamu katakan tadi. Now kita mungkin harus konsolidasi berapa bulan ya. Bisa lebih cepat, tapi the point is kan market itu cenderung tadi saya katakan 6 sampai 9 bulan bergerak lebih cepat dari keadaan ekonomi yang sesungguhnya. Ya kan? Sekarang kalau dibilang apakah keadaan ekonomi kita sudah bergerak se-V-shape IHSG? Kalau saya bilang sih belum ya. Belum, tapi IHSG buktinya udah naik dan hampir kita berada di puncaknya. Dulu kan peak-peaknya 6.600. Sekarang kita dekat-dekat, nggak jauh lah, sempat menyentuh 6.400. Jadi ekonominya sebenarnya ketinggalan. Nah, itulah sebabnya karena ekonominya ketinggalan, IHSG harus konsolidasi dulu, nungguin dulu gitu loh. Nunggu pasangan kita lah. Kalau jalan jangan cepet-cepet, pasangannya ketinggalan. Lucu ya, analoginya lucu-lucu. Jadi kalau aku perhatiin nih Pak, sebenarnya seandainya nanti tahun 2021, nanti di semester kedua IHSG udah mulai menguat, ini benar-benar karena satu faktor fundamental, benar-benar karena perekonomian yang membaik, bukan karena disupport oleh kebijakan moneter dan fiskal doang gitu. Ya, saya kira, again, market tends to be faster, in my opinion, Alan. Jadi, kalau nanti IHSG bergerak, kita juga target kita cukup tinggi tahun ini ya, ke 7.000 target kita. Jadi when it moves itu pasti karena market melihat sesuatu yang sangat signifikan di ekonomi bahwa misalnya contohnya kalau vaksin ternyata distribusinya cukup cepat, kita bergerak dengan sesuai schedule, nggak usah nungguin sampai vaksinnya selesai, mungkin marketnya udah bergerak, right? Nggak usah nungguin sampai berapa target kita berapa sih, 150 juta orang ya, 170 juta orang, karena nggak semuanya akan divaksin kan. Saya kira sebelum itu selesai, setelah kita udah 70% misalnya, you can just assume that the rest will be given vaccine in due time, marketnya akan bergerak menurut saya.
So that's the market. It moves faster daripada data-data ekonomi sesungguhnya. Pak Anthony, kalau ngelihat sekarang rotasi sektoralnya gimana Pak? Di market akan terjadi rotasi sektoral yang bagaimana? Sektor apa yang bakalan mulai slowing down? Sektor apa yang bakalan mulai gerak? Ya, rotasinya interesting karena yang whatever moves very fast before konsolidasi biasanya agak cenderung tajam ya. Sedangkan sektor-sektor yang belum terlalu bergerak mungkin kalau ininya pun nggak terlalu ke bawah lah ya. Tadi saya katakan mungkin sektor retail hasn't really moved that much sebenarnya. Jadi sebenarnya untuk rotation mungkin ke retail ya masuk akal kalau kamu bilang tadi. Eventually commodity ya nanti akhirnya sektor yang sebelumnya naik lagi gantian gitu terus saja berputar. Terus ya. Oke. Kira-kira kapan nih fund manager aset management termasuk pemegang saham tertarik pada saham consumer goods? Ini udah ditunggu-tunggu tahun-tahun soalnya. Kayak ICBP, Indofood, GGRM, MSP ini perusahaan-perusahaan bagus yang dibully netizen karena nggak naik-naik. Gitu ya. Ini saya mesti telepon Head of Research saya dulu, teleponnya dipakai buat Instagram. Pertanyaannya saya ganti deh. Kapan sih kira-kira bakalan terjadi rotasi sektoral nggak ke sektor consumer goods gitu? Saya kira I think consumer goods will be highly correlated, Ellen, ketika orang-orang mulai bergerak lagi sih, mulai mobilitas orang-orang mulai kembali. Istilahnya jalanan mulai macet lah. Ketika jalanan mulai macet, berarti orang-orang seperti saya termasuk konservatif masih WFH gitu kan, mulai keluar ke mall dan sebagainya. That's the time when consumer goods pasti mulai bergerak. Nggak usah nungguin sampai full mallnya ya. Mulai bergerak, orang mulai berani keluar. And animal spirit itu don't ever underestimate animal spirit. Kita selalu mana mungkin orang-orang nanti ke mall setelah vaksin berani semua pakai masker. I'm sure sekarang ini orang-orang udah pada sick di rumah juga kan. Udah nggak tahan di rumah, nggak betah. Akhirnya begitu mulai ada wave keluar lagi, I'm sure saham-saham consumer akan benefit sih. Pak, mau nanya Pak. Aduh, jadi lupa mau nanya apa, aku mau bacain komen. Jadi lupa beneran. Lupa. Aduh, blank. Oke. Boleh dilanjutin Pak. Saya beneran ngeblank tadi, beneran ada sesuatu yang saya mau. Oh, ada ini. Udah keinget. Pak, gimana sih caranya aset manajemen atau fund manager milih saham gitu? Jadi kalau misalkan untuk reksadana ekuitas itu saham yang dipilih untuk dibeli yang disasar utama tuh yang kayak gimana? Mungkin yang betanya gimana, valuasinya gimana gitu. Nah itu saya bisa jawab. Tadi saya tanya loh sahamnya apa? Aduh, jangan. Enggak, canda. Basically ya kalau kita sih simple, nggak jauh beda lah ya. Saya pernah jelaskan kayaknya waktu itu kamu juga pernah nanya. We always start with pilih dulu karena kita reksadana itu harus dikelola. This is our philosophy ya. Harus liquid. Teman-teman investor itu kalau masuk ke kita gampang masuk, harus bisa gampang keluar gitu loh. Jadi sebenarnya saringan utama bagi kita adalah likuiditas. Jadi antara lain, jadi kita itu nggak berani bermain-main dengan saham yang nggak liquid, udah pasti itu. Kita saring dulu. Nah setelah sahamnya liquid sekitar berapa ya? 140 saham lah terakhir kita saring. Nah itu jadi big cap, liquid, di cover analis dan sebagainya. Baru kita analisa, sama seperti kamu lah, dianalisa satu-satu fundamentalnya, balance sheet-nya diproyeksikan, income statement-nya dilihat. I think my team doesn't look at technical, nggak terlalu sealih kamu lah ya. Mereka lihatnya fokusnya fundamental. Biasanya mereka nanya-nanya saya kalau urusan technical sedikit lah. Ada efek-efek masa lalu dulu masih trader, lihat technical juga. Tapi setelah di fundamental dianalisa ya dipilih saham-saham yang mana. Tentu saja bergantung pada sektor-sektornya. Mereka akan lihat sektor mana nih yang lebih bullish atau bearish. Nah itu sektor-sektor tersebut di overweight atau underweight. Gitu sih, simple. Terus dibentuk portofolionya. Kalau hold berapa lama sih Pak biasanya kalau untuk big fund gitu? Good question. Bisa berbeda-beda, Alan. Jadi kalau saya selalu bilang kita bisa diversifikasi based on sector, ya kan? Bisa diversifikasi based on liquidity, which we don't ya. Kalau kita cenderung yang liquid,
Jadi tapi kan dalam real portfolio sebenarnya bisa aja kamu ambil, kalau bukannya di reksadana ya, untuk saham-saham pribadi kamu bisa aja ambil barang-barang yang illiquid dikombinasikan dengan yang liquid. Itu kan diversification based on liquidity. Ada satu lagi yang diversification based on time horizon. Ya kan? Ada aja di dalam portofolio itu saham-saham yang kita percaya katalisnya ini akan bergerak dalam mingguan misalnya, beberapa minggu ke depan, mungkin 2 bulan maksimum. Tapi ada saham yang kita percaya this is good fundamentally, you can hold for 6 bulan, 9 bulan, setahun gitu loh. Jadi that's another form of diversification. Jadi we do that. Oke. Yeah. 6 bulan nggak trading ya. Paling cepat gitu tradingnya berapa lama? Ada yang trading. Kalau misalnya kita misalnya we have a view on certain saham, terus ada katalisnya, tiba-tiba market moves ahead very quick gitu. Dalam beberapa minggu udah kejadian. Padahal kita tadinya pikir dalam 6 bulan gitu atau 9 bulan. Dalam sebulan setengah udah kejadian. Kita we're not scared of taking profit, keluar aja udah kalau targetnya udah tercapai. Karena kita selalu ini, Alan, tiap-tiap saham itu kita menentukan target sama kayak kamu kan. Targetnya setelah saham ini udah istilahnya udah 90% mencapai targetnya, sedangkan ada saham lain, the next saham kita lihat, masih banyak nih jaraknya ke targetnya. Kita tentu aja buang saham ini dan ganti dengan saham yang berikutnya. Karena kan kita tugasnya mau outperform the index ya. That's our game. Kita coba outperform the index. Pertanyaan lagi nih Pak, kalau mau perform di indeks kan biasanya belinya tuh lebih ke arah saham-saham yang lagi growing, saham-saham second liner gitu. Nah, sedangkan kan fund manager kan aset management duitnya gede gitu ya. Sedangkan saham-saham second liner biasa likuiditasnya agak-agak kecil. Itu caranya gimana Pak? Ini pertanyaan pemula banget Pak gitu. Enggak Cara pemula. belinya gimana? It's true. Tapi itu bukan pertanyaan pemula, Ellen. That's logika kan, memang benar. Jadi kenyataannya ya sulit, Ellen, nggak mudah sebenarnya kan. Karena how do you perform the market using saham-saham yang liquid? Jadi jawabannya adalah, ya balik lagi analisa, harus dianalisa fundamentalnya seperti apa. Dan kita percaya bahwa the market itu in the long run efficient, tapi in the short term there's always opportunity. There's always market misalnya bergerak ke bawah, ada saham-saham tertentu bergerak ke bawah, kadang-kadang dengan alasan yang tepat, tapi ada juga alasan yang sesuatu yang nggak masuk akal, kita beli berani seperti itu. Jadi my point is inefficiency itu dalam jangka pendek selalu ada sih. Jadi that's apa yang kita coba ambil kesempatan di situ. Oke, thank you banget loh Pak Anthony udah banyak kasih insight banget malam hari ini tentang makroekonomi, tentang bagaimana mengelola saham untuk fund manager gitu. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Pak Anthony ya. Kita mau kasih giveaway 3 IM Trade buat teman-teman semuanya. Yang menang langsung aja ketik MT7 nama, email, dan WhatsApp. Pertanyaannya adalah Pak Anthony nama lengkapnya siapa? Gampang banget. Apa nih? Ada nggak yang bisa jawab nih? Oke. Aset management bisa cut loss nggak sih Pak? Pertanyaan terakhir Pak. Ada yang nanya Bisa tuh dong. Joseph Full. Bisa dong. Kalau cut loss, contohnya kayak GGRM, HMST kemarin ketika ngelihat ke depan sentimennya unexpected atau tidak sesuai dengan ekspektasi, di-cut gitu ya? Ya, bisa. Jadi balik lagi ke tesis kita yang pertama. Kita beli saham itu tesisnya apa? Tiba-tiba ada satu kejadian atau announcement atau pengumuman yang ternyata, waduh tesis kita salah nih. Ini nggak masuk akal gitu loh. Meskipun kita loss, kita cut langsung. Karena udah nggak sesuai sama tesisnya. Kurang lebih seperti itu sih. Oke. Ini udah ada beberapa pemenangnya, yaitu IKL_PNG3, Antoni Dirga, CEO Trimega Asset Management. Iya, CEO ya. Direktur utama ini dikerjain, ditanyain saham, terus maafkan saya Pak. Nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, Alvin_Hernando. Yang ketiga, Eli_H0. Oke, terima kasih Pak Anthony, terima kasih untuk Trimega Asset Management. Saya Ellen May, salam profit. Terima kasih Ellen, salam sehat selalu ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih yang udah nonton. Night time.